Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NPM 2021020156 dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas S semester 2 dengan mata kuliah Akhlak dan Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Di sini saya akan menyampaikan 3 ayat yang berhubungan dengan tasawuf. Dan saya juga akan sedikit menjelaskan tentang tarekat muktabarah dan tarekat hairul muktabarah. Sebelumnya saya akan menyampaikan 3 ayat mengenai tasawuf terlebih dahulu. Yang pertama, hati yang bening akan terwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungannya dengan Sang Ilahi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Allazina amanu luhubumullah la bizikrillahi tasmanul qulub. Yang dimana artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah yang harus menjadi tentram. Yang kedua, selain itu dalam Quran surah Al-Anfal ayat 17, lahum lakinallah liyubliya mu'minina la'anallaha limun, yang dimana artinya maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu terlempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah melakukannya untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, selain itu tasawuf dikenal sebagai manusia yang dekat dengan Tuhannya, yang merupakan ajaran dasar lewat firman Allah SWT sebagai berikut. Alif lakadi aldain an la yastajibu li liyu'minuna la anallahum, dan dimana artinya apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku memohon kepada orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka berusaha segala perintahku dan hendaklah mereka percaya kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang tarekat muktabarah dan tarekat hairul muktabarah. Pada dasarnya, tarekat yang ada di dunia ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu tarekat muktabarah dan tarekat hairul muktabarah. Selanjutnya, akan dijelaskan pengertian masing-masing dari tarekat tersebut. Beberapa orang berpendapat, salah satunya oleh Sri Mulyati, menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi tolak ukur dari sahnya tarekat adalah silsilah. KH Zikron Abdullah menjelaskan bahwasanya tarekat itu berasal dari Rasulullah yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi, semua tarekat yang muktabarah itu sanadnya mutasil atau silsilahnya bersambung sampai kepada Nabi. Kalau tarekat sanadnya tidak menyambung sampai kepada Rasulullah, itu disebut tarekat ghairul muktabarah. Hal lain yang menjadi acuan dalam kemuktabarahan tarekat adalah dengan melihat pelaksanaan syariat yang diterapkan. Karena tarekat muktabarah benar-benar melaksanakan syariat dengan benar dan ketat. Selain itu juga Syekh Mursyid adalah pilihan Allah SWT yang ditetapkan sebagai mursyid untuk menyampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah kepada seluruh umat manusia.
Mereka dikenal dengan banyak sebutan. Salah satunya adalah Al-Imam, Khalifah, Rasul, Sultan, Aulia, dan sebagainya. Keutamaan murid yang bertemu dengan Syekh Mursyid seperti ini adalah seperti keutamaan sahabat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat disimpulkan bahwa tarekat Muktabarah ini adalah tarekat yang tidak pernah terputus sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW selaku pembawa tarekat pertama. Walaupun pada masa Rasulullah belum ada bahasa tarekat seperti yang dikenal luas seperti sekarang. Tetapi ajaran tarekat yang ada sekarang akan disebut muktabarah jika sanadnya pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, tarekat Khairul Muktabarah adalah tarekat yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterputusan sanad ini disebabkan dua hal. Yang pertama, silsilah Syekh Mursyid tarekat tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, silsilah dari Syekh Mursyid tarekat terdapat Syekh yang tidak menerima ijazah talqin dari Syekh sebelumnya, atau Syekh Mursyid yang mengajarkan tarekat tidak mendapatkan ijazah dari Syekh sebelumnya. Kecenderungan lain dari tarekat Khairul Muktabarah ini adalah sering tidak menjalankan syariat dengan benar dan ketat, dan lebih mengedepankan kebatinan seperti melihat alam gaib, kekebalan, dan hal-hal mistis lain yang bertentangan dengan syariat. Dr. Syekh Jalaluddin, seorang pakar tasawuf dan seorang ahli tariqah, telah banyak menulis tentang perkembangan tariqah antara lain tarekat yang diakui keasliannya ada sekitar 41 tarekat telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Di antaranya antara lain adalah Tariqat Qadariyah, Naksabah, Andiyah, Syaziliyah, Ahmadiyah, Rifaiyadiyah, Dasukudiyah, Akbariyah, Maulawiyah, Korabiyah, Suhrawardiyah. Tarekat di atas adalah tarekat yang tidak bisa diganggu-gugat kebenarannya karena sah adanya. Sanadnya bersambung seperti kepada Rasulullah SAW. Selain nama-nama tarekat yang telah terdaftar di atas, jika ada nama tarekat lain, maka perlu dicari kebenarannya. Bersambung atau tidaknya silsilah, apakah kebenaran mursyid tersebut sudah mendapat ijazah talqin untuk melanjutkan tarekat yang sudah ada dari guru sebelumnya. Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas maka dapat diperuncing oleh penulis untuk diambil intisarinya bahwa tarekat merupakan ajaran yang langsung diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah, kemudian diajarkan secara turun-temurun kepada sahabat, tabi'in, dan sampai kepada para sufi. Tidak lain tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sedekat mungkin tanpa ada pembatas. Tarekat yang merupakan kelanjutan dari tasawuf adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang bisa diikuti dan diamalkan ajarannya. Karena pada dasarnya tarekat mempelajari tasawuf, namun secara kolektif. Tarekat adalah cara atau metode untuk menemukan jalan yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika tasawuf adalah usaha seorang sufi untuk dekat kepada Allah, maka tarekat adalah cara yang bisa dilakukan oleh calon sufi untuk mencapai
makrifatullah. Perkembangan tarekat di atas lantas berjalan mulus. Terbukti hal ini pernah ditentang oleh Imam Ghazali, bahkan mengharamkan. Namun seiring dengan tetap berkembangnya ajaran tasawuf, maka kemudian Imam Ghazali membolehkannya. Bahkan setelah itu tarekat berkembang dengan pesatnya sampai sekarang. Beberapa hal yang perlu diketahui ketika masuk dalam organisasi tarekat adalah perlu diketahui asal muasal tarekat tersebut. Apakah betul-betul dari Rasulullah SAW atau hanya dibuat-buat oleh orang lain yang tidak sezaman dengan Rasulullah SAW, bahkan cenderung menipu untuk menjadi terkenal. Juga perlu diketahui mursyidnya apakah mendapatkan ijazah dari guru-guru sebelumnya. Tarekat Muktabarah dan Ghairul Muktabarah perlu dicermati dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.